Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas racun Mamen, dan kali ini untuk racunnya itu datang dari brandnya Captain. Nah di sini udah ada satu buah reel Captain Legend, dan sebelum kita melakukan unboxing untuk reel ini, ada baiknya kita ngopi dulu Mamen. Mantap bro, panas baru dibikin bro. Oke, jadi dalam pembelian untuk si Captain Legend ini, reel ini dikemas di dalam box standar dari Captain bro, dan dalam pembeliannya di sini kita mendapatkan ada satu buah reel, kemudian di sini ada spare part cadangan, ini ada clicker wire dan juga ada washer bro untuk bagian clickernya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi di dalam sini Mamen. Dan untuk Captain Legend ini sendiri sih, ini masuk di kelas Captain Classic bro. Dan untuk varian dalam pembeliannya itu kita tawarkan dengan 5 macam ukuran, mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 dan loncat ke 6000 Mamen. Dan di sini di tangan saya ini yang ukuran 4000-nya bro. Dan kita hanya akan membahas di ukuran 4000-nya aja, karena saya tidak tahu ya apakah akan ada perbedaan spesifikasi antara yang ukuran 4000 ini dengan ukuran lainnya Mamen. Oke bro, jadi pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita akan cek fisik dulu untuk si Captain Legend ini Mamen. Pada bagian bodi ini menggunakan bahan grafit bro, dan untuk desain bodinya di tengahnya ini ada bolongan. Nih ada bolongannya bro. Dan untuk tingkat kekakuan bodinya, pada saat saya pasang ke joran dan saya tekan-tekan bro, ini tetap masih akan ada pergerakan, karena untuk reel ini dia belum menggunakan bahan metal bro, ia masih menggunakan bahan standar grafit. Kemudian pada bagian rotor untuk reel ini menggunakan bahan grafit juga bro, dan untuk tingkat kekakuannya di sini kalau saya tekan-tekan ini udah termasuk kaku Mamen. Dan untuk rotornya ini dia menggunakan desain aero rotor, karena di sini banyak banget bolongannya, di mana ini berfungsi untuk mengurangi bobot dari rotornya ini. Jadi pada waktu dia berputar dia akan lebih balance bro. Kemudian untuk rotornya ini kalau saya tekan balik kayak gini, nah ini untuk jedanya itu udah minim banget, bisa dibilang 0 jeda Mamen. Dan ini membuktikan bahwa untuk sistem one way pada reel ini udah bekerja dengan baik sekali. Nah untuk one way nya ini masih menggunakan tuas pada bagian lower body. Pada bagian handle untuk reel ini menggunakan bahan metal yang masih menggunakan tipe 2-piece bro, masih ada engsel di sini. Dan untuk knopnya dia menggunakan tipe T-bar, dan di sini untuk bahan gripnya dia menggunakan bahan rubber bro. Dan untuk knopnya ini di sini kalau kita buka, nah di sini dia menggunakan sistem klem Mamen, jadi nggak bisa dibongkar pasang bro. Sistem penguncian handle dia menggunakan sistem screw in handle. Nah jadi di sini kalau dipasang untuk pengunciannya ini dia belum quick lock Mamen. Jadi pada saat dia padat dia masih bisa diputar, putar. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, kalau dia udah padat kayak gini bro, tinggal kalian tambahin. Nah gini, udah jangan diputar-putar lagi Mamen. Takutnya akan terjadi kerusakan pada bagian drive gearnya ataupun pada bagian as handle-nya ini. Nah kemudian untuk handle-nya ini di sini kalau saya tekan, ini kepresisiannya dia masih ada pergerakan Mamen, tapi ini masih masuk ke dalam batas normal. Untuk oblak bisa dibilang normal aja bro. Kemudian untuk handle-nya ini dia udah interchangeable ya, jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri reelnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan reelnya. Di bagian spool untuk reel ini tentunya dia sudah menggunakan bahan metal. Dan untuk tipe penyimpanan mainline-nya di sini dia menggunakan tipe yang reguler Mamen. Dan di sini kalau kita ukur untuk penyimpanannya ini terlihat cukup besar bro. Ini memiliki ukuran di 16,6 mm untuk lebarnya, dan kedalamannya itu kurang lebih ada di sekitar 10,5 mm Mamen. Di bagian bibir spool dia menggunakan tipe V-shape, dan untuk tutup spoolnya dia udah lumayan ceper Mamen. Jadi dengan perpaduan antara V-shape dan juga tutup spool yang ceper, ini akan memberikan tingkat long cast yang lebih baik dan agak mencegah terjadinya kusut pada waktu kita melakukan casting Mamen. Dan kemudian di bagian tutup spoolnya ini sudah dilengkapi dengan satu buah karet seal. Dan untuk spoolnya ini dia belum disupport ya dengan ball bearing. Di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal bro, dan di sini bahan metalnya terlihat besar. Dan untuk bell wire-nya ini menggunakan tipe 2-piece. Untuk bell arm dia menggunakan bahan grafit, dan untuk bell assembly dia menggunakan bahan metal Mamen, yang juga sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya ini berputar. Dan untuk bukaan bell armnya ini pada saat dia terbuka, nah kurang lebih kayak gini bro. Kemudian di bagian drag system ini terdiri dari 3 buah drag washer berbahan felt,
dan 3 buah key washer berbahan metal mamen. Dan untuk max drag pada rel ini itu mencapai di 10 kg bro. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana aja untuk mekanisme dasar yang ada pada reel Captain Legend ini. Untuk rasio pada reel ini yaitu di 5.2 berbanding 1, akan langsung kita cek bro. Di sini akan kita mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2 berbanding 1. Kemudian untuk retrieve di sini terasa cukup ringan bro. Dan yang paling saya suka dari brand Captain ini adalah crank feel-nya mamen. Untuk crank feel reel ini emang terasa bener-bener smooth bro. Saya suka banget rata-rata untuk reel Captain itu. Dia punya crank feel, entahkah dia dari reel murah, entahkah dia dari reel mahal, itu crank feel-nya enak banget bro. Nah, kemudian untuk balance, rotornya udah balance banget ini. Nggak berasa pergetaran pada waktu rotornya ini berputar. Soalnya di sini kalau saya sering ngecek kayak gini bro, kadang ada beberapa reel kalau kita putar kayak gini bro, rotornya ini belasah pada waktu dia berputar kosong ini, dia akan sedikit gel-gel ini mamen. Dia akan ngepot-ngepot gitu mamen. Nah itu akibat rotor balance-nya nggak bagus. Tapi untuk reel ini bagus banget bro. Dan untuk reel zaman sekarang tuh rata-rata sih udah bagus semua sih untuk rotor balance-nya. Di bagian spring guide untuk reel ini menggunakan bahan metal. Tuh udah kelihatan banget tuh, panjang banget bro. Dan untuk kinerja bel otomatiknya di sini terasa cukup ringan mamen. Dan untuk hentakan balik atau blowback-nya pun terasa cukup empuk. Keren ini. Jarang-jarang ada reel murah yang punya kerja bel otomatis segini enak bro. Di bagian spool kapasitinya di sini akan saya bacain bro. Jika kita menggunakan mainline berdiameter 0,28 mm itu masuk 185 meter, 0,33 mm itu masuk 165 meter, dan 0,38 mm itu masuk 145 meter. Nah di sini saya berhasil masukkan PE berukuran 0,43 mm atau PE 8 mamen sepanjang 80 meter di reel ini. Memang agak besar untuk PE-nya, tapi yang penting di sini kita bisa lihat untuk hasil spoolingnya bro. Nah di sini reel yang kita gunakan itu reel 4000 dan di sini untuk hasil spoolingnya rata bro, tidak ada penumpukan. Dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi mamen. Di bagian clicker dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan untuk clicker wire-nya di sini dia menggunakan tipe flat bro. Kemudian untuk housing clicker dia ditanam di bagian dasar rumah spoolnya dan dia menggunakan bahan seng. Kemudian di bagian mekanisme clickernya ini, di sini kalau untuk drag sistemnya kita berikan tension 0 mamen, dan di sini kita putar untuk spoolnya. Untuk perputaran spoolnya ini masih cukup oke bro, masih cukup ringan, cukup lancar, nggak terlalu padat-padat amat. Dan untuk hasil clicker yang dihasilkan oleh si Captain Legend ini juga terdengar cukup legit bro, sesuai dengan namanya ya. Kalau saya kasih nilai sih dari 7 sampai 8 untuk suara clickernya ini, dan kita dengar dulu untuk suara clicker sound dari reel Captain Legend ini. Kemudian di bagian line roller, nah di sini dia menggunakan line roller berbahan stainless steel bro, tuh, oke, stainless steel. Dan untuk ball bearingnya dia menggunakan shield ball bearing bro. Nah ini udah shield ball bearingnya. Dan juga ada satu buah bushing di sini. Dan untuk kinerja line rollernya sudah saya cek mamen. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat, untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Dan untuk reel Captain Legend ini, walaupun ini dibanderol di range harga yang murah, tetapi untuk shield water resistant atau pertahanan airnya itu udah ada juga mamen. Jadi udah menjadi standar tersendiri lah untuk reel low end dari brand lokal kita, itu udah menyematkan yang namanya fitur shield water resistant. Dan untuk sistem shield water resistant ini pada si Captain Legend ini itu juga ada di beberapa titik bro. Pertama-tama pada bagian tutup spool, kemudian pada bagian rotor nutnya, di sini juga ada karet seal-nya, kemudian di sini juga di bagian handle dan AC cap juga udah ada karet seal-nya. Untuk berat Captain Legend yang berukuran 4000 yaitu 282 gram.
Nah, jadi untuk brand Captain ini merupakan brand yang udah lama banget bro, berdiri di Indonesia, termasuk salah satu brand paling lama ya, berdiri di Indonesia ya. Tetapi di 2 tahun belakangan ini, brand ini mulai mengembangkan produk mereka bro. Mereka mulai merebuilding produk-produk mereka dengan menyematkan berbagai teknologi-teknologi baru pada reel dan piranti mereka lama men. Dan satu hal sih yang paling saya suka dari brand Captain ini, terutama untuk semua produknya, mulai dari produk mid end-nya, high end-nya, ataupun di low end-nya men, yaitu adalah crank feel pada reel Captain itu, feel-nya itu smooth banget men. Jadi untuk crank feel-nya itu dia enggak kayak reel low end pada umumnya bro, smooth banget untuk putarannya itu saya sangat suka banget. Dan saya harap untuk kedepannya mungkin dari pihak R&D bisa mengembangkan lah untuk brand Captain ini, terutama di reel mereka bro, dengan menyematkan fitur-fitur terbaru untuk mendukung crank feel yang enak ini men. Crank feel-nya itu tetap dipertahankan, tetapi ditambahkan lagi lah mungkin dari fitur ini disematkan pada reel ini. Dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa untuk brand ini suatu hari nanti akan menguasai pasar Indonesia men, dengan spek yang lebih wow lagi. Dan yang pasti sih semoga untuk after sale-nya semoga cepat bisa diadakan bro, supaya untuk pembelian reel Captain ini ada pertanggungjawaban lah di sisi akhir bro. Jadi kita pakai, seandainya rusak, ada spare part untuk dibeli men. Tapi nggak usah takut ya, dari Captain itu sendiri sih udah mengklaim bahwa untuk tahun ini penjualan spare part mereka akan mulai dilakukan men. Jadi apresiasi banget untuk sebuah brand yang mau berkembang dan mau memenuhi kebutuhan user mereka. Oke bro, jadi untuk si Captain Legion ini kalau kalian tanya cocoknya mancing dengan teknik apa, di kelas turnamen cocok men. Mungkin untuk kolam harian, nyimas, galatama ini cocok bro. Kemudian selain daripada itu untuk bermain casting, like jigging, kemudian untuk bermain pasiran, dasaran, terus rock fishing ini juga bisa bro. Untuk PE di ukuran 4000 ini kalian bisa isi PE mulai dari ukuran 1 hingga ke PE 3, PE 4 masih oke lah. Dan kemudian untuk joran di ukuran 4000 kalian bisa gunakan joran dengan PE 12 hingga ke PE 24 masih oke banget. Dan untuk spot reel ini didesain dari Captain itu untuk bermain di spot fresh water men. Jadi untuk Captain ini mereka memang tidak melabeli secara berlebihan ya untuk reel mereka ya. Jika memang spare partnya mendukung untuk fresh water, ya udah mereka labelin fresh water aja men, tak ada embel-embel SW. Nah ini juga salah satu yang saya suka dari brand Captain ini men, karena mereka lebih realistis dalam menilai produk mereka sendiri bro. Dan untuk harga ya, untuk harga reel Captain ini dibanderol di range harga di sekitar 230 hingga ke 260 ribu bro, sesuai dengan ukuran reelnya. Dan di range harga tersebut saya rasa untuk reel Captain ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semua. Dan untuk link pembelian mungkin kalian yang berminat kalian bisa cek aja langsung ke link deskripsi saya, atau di video ini juga udah ada linknya men. Oke bro, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.